Shalom, selamat sore Ibu Bapak, anggota lansia yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik dari Jemaat Cibitung maupun dari Pos Pelayanan Cilengsi. Apa kabarnya sore hari ini? Saya dan keluarga dalam keadaan sehat dan saya berharap Bapak Ibu anggota lansia lainnya juga dalam keadaan sehat. Kita akan memulai ibadah lansia pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Bapak Ibu anggota lansia, kita akan memulai ibadah kita dengan kita mengangkat pujian Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kita berdoa. Sore hari ini ya Tuhan kami mengucap syukur di dalam ibadah lansia GKO Cibitung. Tuhan kami percaya, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan juga akan mengurapi hamba-Mu yang akan melayani. Juga hamba-hamba-Mu, para lansia dimanapun berada yang mendengarkan. Biarlah ibadah ini dari awal hingga akhirnya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ 270. Isilah mataku dengan citra salib-Mu.
Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Kita berdoa. Ya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Firman-Mu yang menunjukkan kepada kami bagaimana karakter Kristiani yang sebenarnya. Tolonglah kami Bapa, sekalipun Bapak Ibu lansia ini usianya sudah cukup senior, namun mereka tidak pernah berhenti untuk belajar firman dan menata hidup, menata karakter mereka serupa dengan karakter Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, anggota lansia yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 19 ayat yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. 2 Samuel pasal 19 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya menunggu Bapak Ibu sekalian mungkin sedang berusaha membukanya, ya. Ya, kalau sudah dapat saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Juga Barzilai, orang Gilead itu, telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barzilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barzilai, ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem. Tetapi Barzilai menjawab raja, berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara yang baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hamba-Mu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan suara penyanyi perempuan? Apa gunanya hamba-Mu ini lagi menjadi beban bagi Tuanku Raja? Sepotong jalan saja hamba-Mu ini berjalan ke seberang sungai Yordan bersama-sama dengan Raja. Mengapa Raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hamba-Mu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hamba-Mu Kimham, ia boleh ikut dengan Tuanku Raja. Perbuatlah kepadanya apa yang Tuanku pandang baik. Lalu berbicaralah raja, baiklah Kimham ikut dengan aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik. Dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu. Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpamitan dengan Barzilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak anggota lansia yang saya kasih dalam Tuhan, nama Barzilai tidak asing bagi kita. Dan tokoh ini adalah tokoh lansia, umurnya 80 tahun.
Tetapi di usia yang ke-80 ini, kita tidak dengar cerita negatif dari dia. Justru kita dengar cerita yang sangat inspiratif dari seorang tokoh lansia berumur 80 tahun yang tinggal di dalam kerajaan Daud. Kita sadar, saudara, bahwa perjalanan hidup Raja Daud itu diwarnai perjumpaan dengan aneka ragam manusia. Mulai dari yang bebal, yang kikir, yang hidupnya cuma kutuk-mengutuk, ya, dari sahabat sampai kerabat, dari penjilat sampai pengkhianat, dari kesatria pemberani sampai kaum penakut dan pengecut. Daud ketemu mereka semua. Bahkan Daud bisa berjumpa dengan orang yang sangat muda, sampai yang sudah lanjut usia, seperti tokoh Barzilai ini. Dan luar biasanya, perjumpaan dengan Barzilai menjadi berkat bagi Daud. Pokok pertama yang ingin saya utarakan kepada kita adalah kehadiran orang tua ini jadi berkat buat mereka yang masih muda. Kehadiran Barzilai menyenangkan hati Daud. Ceritanya bagaimana? Begini. Saat Daud sedang terpukul oleh pengkhianatan putranya sendiri Absalom, ia berjumpa dengan banyak orang baik. Salah satunya ialah Barzilai. Orang yang kaya, yang murah hati, yang tulus, yang bijaksana, tahu diri, tidak egois, santun. Dan Daud sangat diberkati kala bertemu dengannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak semua lansia hadir di tengah-tengah keluarga membawa damai sejahtera. Ada lansia yang sudah tidak diharapkan lagi datang dan hadir karena hanya akan menimbulkan kegaduhan. Lansia-lansia yang tidak bisa menahan kata, tidak bisa menahan lidah, tidak bisa menahan hati, bertemu dengan anak-anak yang jauh lebih muda, menyembur begitu saja, menganggap remeh begitu saja, memarah-marahi mereka, bahkan jadi sumber biang perpecahan di dalam anak-anak. Yang semacam ini tidak pernah kehadirannya akan diinginkan. Beda dengan Barzilai. Kehadirannya justru membuat Daud terpana. Daud sudah sering ketemu dengan orang-orang potensial di pemerintahan, ya, ketemu juga orang-orang yang di militer, dan semua yang cakap di bidangnya. Tapi kali ini dia ketemu seorang lansia yang mungkin dari rumah dia nggak pikir. Atau juga begitu dia ketemu, siapa nih orang tua ini. Tetapi kehadirannya membuat Daud hatinya tergerak. Saudara-saudara, kita semua pasti pernah merasa sedih bila kita bertemu dengan orang-orang yang kerjaannya hanya menyusahkan hidup kita. Terutama yang semula kita anggap baik-baik, ternyata mengecewakan. Namun, saudara-saudara, ada orang-orang yang justru datang dalam hidup kita, dia jadi berkat buat kita. Kehadirannya membuat kita semangat. Kehadirannya membuat kita bersuka cita. Kata-katanya itu membuat kita terhibur. Dan apa saja yang dilakukan membuat kita ini berharga dan dihormati. Hari-hari begini kita susah dapat. Mulai dari yang masih muda sampai yang sudah lansia. Kadang-kadang lidahnya itu tajam. Kehadirannya tidak membuat orang-orang nyaman. Dan ketika kita datang, orang-orang menghindar. Kalaupun ada di situ, mereka tidak pernah memberikan hati mereka penuh untuk itu. Tapi Barzilai lain. Kehadirannya jadi berkat. Pertanyaannya, adakah lansia kehadirannya membuat sukacita di dalam keluarga? Apakah kehadiran kita diinginkan oleh segenap keluarga? Atau mereka justru merasa lebih senang kalau kita tidak datang? Lebih senang kalau kita tidak hadir di tengah-tengah mereka? Kalau kejadiannya seperti itu, belajarlah dari Barzilai yang tidak mengisi hari tuanya hanya dengan menciptakan masalah, tetapi justru menghadirkan sukacita
buat orang yang bertemu dengannya. Itu pelajaran pertama, teladan yang kita dapati dari lansia berusia 80 tahun bernama Barzilai. Teladan yang kedua, saudara-saudara, Barzilai ini gambaran dari orang yang terus berkarya di usia lanjut. Kita sering mendengar pertanyaan, kamu mau menjalani hari tua seperti apa? Masa sih mau kerja terus? Saya pernah didatangi dulu sama agen-agen asuransi dan pertanyaannya seperti itu. Kira-kira mimpi Bapak di masa tua seperti apa? Waduh, udah mikirin masa tua. Masa yang sekarang aja belum. Tapi itulah, banyak orang berpikir memang sudah sangat jauh. Ya, tetapi pertanyaan-pertanyaan itu ya ingin sebenarnya menggambarkan apa gambaran kita tentang masa tua kita. Kalau ada yang bertanya tadi, kamu mau menjalani hari tua seperti apa? Masa sih mau kerja terus? Kalau kita dengar yang kayak begitu, kita paham sekarang seperti apa gambaran pensiun, gambaran lansia dari kebanyakan orang. Artinya kebanyakan kepingin berpikir masa tua itu bersantai. Masa tua itu bebas. Masa tua itu jalan-jalan. Tidak ada yang mendesak sana, mendesak sini. Waktunya sangat fleksibel. Saya berjumpa dengan beberapa orang yang saya pikir waktu produktifnya juga sangat luar biasa. Dan ketika memasuki masa pensiun, dengan enaknya mereka berkata, aduh, sudah tak lagi banyak tuntutan. Tetapi itu hanya berlangsung, 5-6 bulan. Tak lama lagi kemudian mereka kepingin lagi terlibat dalam kegiatan-kegiatan. Yang ternyata, bersantai, bebas, dan main golf, kadang-kadang bukanlah pilihan yang tepat. Pernah seorang penginjil yang sudah meninggal, dan lansia pula, yang usianya hampir mendekati usia 100, yaitu pendeta Billy Graham, pernah mengkritik orang Kristen usia senior yang memakai waktu pensiun sebagai alasan untuk menjadi orang malas atau pasif. Ia menyorotinya dengan menggunakan kisah Barzilai ini. Barzilai sudah tua dan uangnya cukup. Jangan salah, Barzilai uangnya cukup. Ia punya kesempatan luas untuk bersantai menikmati sisa hidup. Namun pada usia tua, ia justru masih terus mengerjakan satu pelayanan yang membuat namanya tertoreh abadi di dalam Alkitab. Ia menolong seorang buronan seperti Raja Daud yang sedang kabur dari Absalom. Tindakan ini beresiko hukuman mati. Tapi hebatnya Barzilai, dia tidak pernah menganggap ini merupakan kesempatan pansos, panjat sosial, atau menjadikan prestasi tersebut untuk alasan berbangga diri. Tidak. Bahkan ketika raja mengajaknya bergabung ke istana, ia memilih mundur kembali kepada kehidupannya yang semula. Sebuah sikap rendah hati yang luar biasa. Saudara-saudara, pelayanan Barzilai menjadi teladan bagi kita semua bahwa Tuhan tetap ingin memakai kita meskipun kita sudah memasuki masa pensiun. Jangan sampai alasan saya sudah tua menjadi penghalang. Tetaplah menjadi pelayannya bila Tuhan masih mengizinkan hal tersebut. Pelajaran ketiga yang kita dapat dari Barzilai adalah teladan dari orang-orang yang tahu diri atau yang tahu batas. Ketika Raja Daud mengajaknya untuk terus bergabung dan tinggal di Yerusalem, sebagai tanggapan atas undangan Raja Daud itu, Barzilai berkata, "Masih berapa tahun lagi kah aku akan hidup, sehingga aku harus pergi bersama Raja ke Yerusalem? Sekarang aku berumur 80 tahun. Dapatkah aku memahami perbedaan antara yang baik dan yang buruk?
Atau dapatkah hambamu ini mengecap apa yang dimakan dan apa yang diminum? Atau masih dapatkah aku mendengar suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Jadi Barsilai dengan penuh hormat, saudara, menolak undangan dan tidak menerima tawaran yang super bagus itu. Kenapa? Ini yang penting. Satu alasan dibalik keputusan Barsilai kemungkinan adalah usianya yang sudah lanjut serta keterbatasannya. Di bagian sebelumnya, usia tua memang masih bisa berkarya, tapi harus ingat ada batasnya. Jangan terlalu ambisius, harus sadar ada batasnya. Barsilai mungkin merasa bahwa umurnya sudah tidak panjang lagi. Ia telah berbuat sebisa-bisanya untuk mendukung Raja Daud. Namun ia juga mulai menyadari keterbatasannya sebagai orang yang lanjut usia. Barsilai tidak membiarkan pemikirannya untuk mendapatkan gengsi dan kedudukan terkemuka, sehingga semua yang dikejar itu menghalangi penilaiannya yang realistis akan kesanggupannya. Barsilai tidak memaksa diri. Barsilai berbeda dengan Absalom. Absalom sangat ambisius, sementara Barsilai dengan bijaksana memperlihatkan kesehajaannya. Berapa banyak anggota lansia yang dalam keputusannya begitu bijaksana? Penting buat kita bukan hanya bermain-main dengan istilah rambut putih itu mahkota yang mencerminkan kebijaksanaan. Waduh, ternyata belum tentu rambut putih. Ya, tapi semoga kita semua yang rambut putih punya hikmat dari Tuhan. Alasan lain, saudara, di balik keputusan Barsilai mungkin adalah ia tidak ingin keterbatasannya sebagai lansia yang sudah semakin lanjut usia menghambat kegiatan raja yang dilantik oleh Allah. Dan juga dia tidak mau dirinya menjadi penghambat untuk munculnya generasi-generasi yang baru untuk melanjutkan perjuangannya di atas muka bumi ini. Barsilai bertanya, mengapa hambamu ini harus menjadi beban lagi bagi Tuhanku? Meskipun ia masih mendukung Daud, Barsilai agaknya berpikir bahwa orang yang lebih muda dapat lebih efektif menjalankan tugas. Boleh jadi Barsilai memaksudkan putranya sendiri ketika ia berkata, inilah hambamu Kimham, biarlah ia menyeberang bersama tuanku raja, dan lakukanlah kepadanya apa yang baik di matamu. Sebaliknya, mendengar jawaban daripada Barsilai, Daud tidak tersinggung. Daud menerima saran Barsilai. Malah sebelum menyeberang sungai Yordan, Daud mencium Barsilai dan memberkatinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, masih berapa banyak generasi senior yang belum mempercayai generasi muda? Dan berapa banyak generasi senior yang meremehkan mereka yang masih junior? Barsilai bukan tipe orang yang mau terus bersaing dengan juniornya sampai rambut putih. Barsilai adalah seorang pria senior yang bijaksana, yang mengayomi. Barsilai memberikan teladan yang bagus, dan sebaliknya kita merenungkannya dan mencontohnya. Ia seorang yang loyal, seorang yang berani, seorang yang murah hati, seorang yang mengabdi, serta sangat bersahaja. Dengan bagian ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan, belajarlah dari teladan Barsilai. Teladan yang pertama, kehadiran lansia yang satu ini menjadi berkat buat Daud, menjadi berkat buat banyak orang. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Barsilai adalah gambaran orang yang walaupun usianya sudah lanjut, masih bisa melakukan sesuatu yang baik
Dia tidak membiarkan dirinya larut dengan kelemahan tubuh. Bagaimana dengan saudara? Yang terakhir, Barzilai adalah orang-orang yang menggambarkan orang-orang yang mengetahui sampai di mana batasnya. Bukan orang-orang yang dibutakan oleh ambisi. Dan memberi kesempatan buat generasi-generasi selanjutnya terus memperjuangkan perjuangannya. Bagaimana dengan saudara? Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyanyi dari Kidung Keesaan 679, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kalau sore hari ini kami belajar dari teladan Barzilai yang kehadirannya jadi berkat, yang di usia tua tetap berjuang, namun menyadari batas dan memberi kesempatan kepada generasi selanjutnya. Hamba berdoa, ya Tuhan, jadikanlah anak-anak-Mu, para anggota lansia di GKJ Cibitung, menjadi sosok-sosok senior yang meneladani Barzilai. Tuhan menjamah kehadiran para orang tua kami, para lansia jadi berkat, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja Tuhan, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Biarlah para lansia semakin bersemangat, semakin memaknai hidup dengan meneladani firman-Mu. Kami berdoa untuk rekan-rekan lansia yang lain yang sedang ada dalam kelemahan tubuh. Ibu Elizabeth Maak, Ibu Syabandar, Ibu Tabarat Borhuta Galung, Bapak Janis Damanik, Bapak Samsudin Butar-Butar, Ibu Aseng Panjaitan, dan Ibu Yanti George. Tuhan Yesus, tolonglah teman-teman kami, anggota lansia yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka, Tuhan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami para lansia berdoa untuk gereja Tuhan. Kami berdoa untuk membalas sidang. Kami berdoa juga untuk pendeta Marta dan keluarga. Kami juga berdoa untuk para penatua, baik yang ada di Jemaat Cibitung maupun yang ada di pos pelayanan Cilengsi. Kami berdoa secara khusus mendukung pelantikan anggota-anggota komisi pada hari Minggu besok di gereja. Sekalipun kami tidak bisa hadir karena usia, Tuhan, biarlah doa kami tetap menyertai proses ini. Biarlah majelis jemaat
meneruskan perjuangan yang sudah pernah kami lakukan selama ini. Dan apa yang mereka kerjakan boleh memajukan gereja Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Kami tetap berdoa Tuhan untuk Cibitung. Biarlah Tuhan menolong Cibitung, juga pos pelayanan Cilengsi. Kami sudah mendengar bahwa kami sudah masuk di jalur hijau. Namun kami tetap berwaspada. Tuhan tolong pemerintah daerah, Tuhan menolong pemerintah pusat, untuk benar-benar kami bisa melakukan tugas-tugas tanggung jawab, mengurangi penularan pandemi COVID-19 sampai setuntas-tuntasnya. Tuhan memampukan kami. Kami berdoa dalam kesempatan ini untuk anak-anak menantu kami, juga untuk cucu-cucu kami. Tuhan, mungkin ada yang dekat tapi ada yang sangat jauh. Kami berdoa memberkati anak-anak kami, memberkati para menantu kami, memberkati cucu-cucu kami ya Tuhan. Kiranya dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami sukacita dalam hidup mereka. Mereka juga boleh menikmati usia-usia produktif mereka. Dan biarlah Tuhan, doa kami, biarlah hidup mereka jauh lebih bermakna, jauh lebih maju dari kami ketika kami masih muda. Biarlah Bapa, mereka boleh berbangga karena Tuhan memberkati hidup mereka. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah tiba waktunya bagi kita untuk kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan pada saat petugas penjemputan datang. Kita membaca dasar persembahan kita dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sembahan dijalankan, kita bernyanyi, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur
kita berdoa. Terima kasih Bapa, Tuhan oleh izinkan kami diberkati, sehingga kami juga boleh memberikan persembahan bagi pekerjaan. Tuhan mengurapi setiap persembahan yang ada, dan Tuhan memberkati setiap pribadi-pribadi yang sudah memberikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu Bapak, kita akan menutup kegiatan ibadah lansia sore hari ini. Mari kita mengangkat lagu dari Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan, bimbing aku. Kini arahkanlah hati Bapak Ibu anggota lansia kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah lansia GKO Cibitung Pos Pelayanan Cilengsi pada sore hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat buat kita, dan saya tetap berharap Bapak Ibu semua sekalian tetap sehat, kuat, dan bersemangat di dalam Tuhan. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.